Precision RPL 3. Work smart with precision in technology. Halo, gue Ali Makayusi, gue biasa dipanggil Ali. Gue sering disebut-sebut oleh para guru dengan sebutan Mr. Smile. Mungkin karena gue sering senyum kali ya. Semoga itu bisa menjadi amal ibadah gue. Gue alhamdulillah dari kelas 1 SD sampai kelas 11 ini gue ranking 1 terus bro. Sekian dari gue dan ini profil teman gue. Hai, aku Febri Naulia Zahra, biasa dipanggil Febri. Orang biasa bilang aku serem, galak, ambis, but I don't think so. And it's nice to meet you, bye. Hai, nama pacar gue Naila, biasa dipanggil Naila. Kata orang sih gue gampang banget bergaul sama orang, dan kata orang gue terus banget. Sekian profil dari saya, dan ini profil teman saya. Hai, nama gue Rifki Ardiansyah, biasa dipanggil Rifki. Gue adalah seorang yang sangat semangat dan pantang menyerah, serta mudah untuk mempelajari hal baru. Ini adalah rekan gue. Halo, gue Salsa Dara Tasya, sering disebut Salsa. Mungkin lo kalau belum deket sama gue, lo bakal sebut gue dengan kata William. Oh, halo. Nama gue Arkan Zaki Yusuf, biasa dipanggil Arkan. Gue ini bisa dipanggil si paling stylish, si paling ribet, dan si paling comel. Ini profil selanjutnya. Halo, perkenalkan nama gue Dikta Ditya Pertama, sering dipanggil Dikta. Gue orangnya simpel, gak mau ribet. Adapun visi dari tim kami adalah menjadi tim yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam pendidikan dan penelitian di bidang komputer sehingga mampu mewujudkan suatu sistem aplikasi yang berkualitas. Adapun visi dari tim kami yaitu adalah menyediakan suatu aplikasi yang berkualitas, efisiensi waktu, dan dengan dukungan penuh untuk mencapai suatu proyek yang presisi. Di dalam sebuah lingkup instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, dipertemukan dengan berbagai macam kebiasaan dan permasalahan, seperti permasalahan absen, kepegawaian, dan lain-lain. Dari permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut, kami, tim Precision dari kelas 12 RPL 3 bertekad untuk menyelesaikan problematika tersebut. Dengan peradaban saat ini, membuat kita memanfaatkan sebuah sistem. Sistem yang dulu digunakan tidak menjamin kedisiplinan suatu pribadi dan tidak menjamin keefektifan karena masih menggunakan sistem manual. Dengan tekad tim kami yang kuat dan dengan kemajuan teknologi saat ini, semua hal bisa diraih dan bisa diwujudkan. Dengan sistem yang kami buat, keefektifan dan keefisienan akan semakin terjamin. Dengan ini, kami tim Precision mempersembahkan sebuah sistem manajemen kepegawaian yang berkualitas. Sistem manajemen yang kami ciptakan ini merupakan sebuah revolusi dari yang sebelumnya masih manual menjadi sistem berbasis web, sehingga dapat lebih efektif dan lebih efisien. Halo, saya Febri Naulia Zahra, perwakilan dari tim Precision akan menyampaikan presentasi proyek kami mengenai kepegawaian. Maka dari itu, tim Precision mempersembahkan proyek sistem manajemen kepegawaian atau Employee Management System. Bisa disebut dengan IMS. Apa sih sistem manajemen kepegawaian itu? Sistem manajemen kepegawaian merupakan suatu sistem manajemen yang berfungsi untuk mengelola data, mengelola manajemen, dan mengelola administrasi kepegawaian sebuah instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, dan dalam perguruan tinggi ataupun perusahaan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang Project Employee Management System dari tim kami. Sistem ini dilandaskan oleh isu mengenai kepegawaian, khususnya dalam kepegawaian SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Nah, ternyata dari isu tersebut terdapat beberapa problem nih teman-teman. Problem tersebut diantaranya yaitu sulitnya mencari data pegawai dan presensi yang tidak efektif dan efisien. Adapun existing system atau sistem yang berjalan saat ini yaitu
dapat diketahui alurnya seperti berikut. Pegawai datang menuju bagian kepegawaian, pegawai menyerahkan berkas data diri kepada staf kepegawaian, lalu berkas para pegawai diterima dan disimpan oleh staf kepegawaian. Staf kepegawaian menginput data para pegawai ke dalam dokumen Excel, kemudian staf kepegawaian mengelola data di dalam dokumen Excel. Berikut adalah flowchart dari data pegawai yang saat ini sedang dijalankan. Dari existing sistem data pegawai saat ini, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya yaitu keaslian data lebih terjamin dan tidak memerlukan biaya yang lebih besar dalam mengelolanya. Adapun kekurangannya yaitu data riskan tercecer, data mudah hilang, kurang efisien waktu, data sulit dicari, data sulit dikelola. Berikut merupakan kebutuhan data dari problem data pegawai di SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Kemudian terdapat existing sistem kehadiran pegawai. Dapat diketahui alurnya seperti berikut. Pegawai datang menuju ruang TU untuk absen. Pegawai mengisi dan menandatangani buku kehadiran di ruang TU. Staf kepegawaian menginput rekapan data kehadiran pegawai. Staf kepegawaian menyerahkan hasil rekapan data kehadiran pegawai kepada bagian keuangan. Berikut flowchart dari kehadiran pegawai menurut existing system saat ini. Dan juga dalam existing system kehadiran pegawai terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu absensi lebih terkontrol dan jika ada kesalahan bisa complained by human. Adapun kekurangannya yaitu kurang efektif pada saat absensi, beresiko tinggi lupa atau tidak absen, absen menjadi berantakan, waktu kurang efisien, dan sulit merekap laporan absensi. Kemudian terdapat kebutuhan data pada kehadiran pegawai di existing system, yaitu diantaranya terdapat tabel kehadiran seperti hari, tanggal, bulan, jam masuk, jam pulang, dan bukti tanda tangan. Untuk tabel pegawainya yaitu NIP, nama, dan pangkat. Kemudian terdapat future system dalam kepegawaian SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Future system tersebut merupakan sistem yang akan dikembangkan oleh tim kami sehingga menjadi sistem informasi kepegawaian yang efektif dan lebih efisien. Berikut merupakan future system dari problem data pegawai. Di sini terdapat data pegawai di sisi user, di mana alurnya yaitu pegawai melakukan login dengan memasukkan username dan password. Pegawai memilih menu data pegawai untuk menambahkan data diri pegawai. Setelah itu maka akan muncul form data pegawai yang sudah berisi nilai default seperti nama dan ID pegawai tersebut. Kemudian pegawai memasukkan data diri pegawai pada form tersebut lalu klik simpan. Adapun flowchart dari data pegawai di sisi user yaitu seperti berikut. Future system dari data pegawai di sisi admin atau staf kepegawaian, di mana alurnya yaitu sebagai berikut. Staf kepegawaian melakukan login sebagai admin dengan memasukkan username dan password. Kemudian staf kepegawaian memilih menu data pegawai, lalu memilih fitur pencarian untuk mencari dan mengelola data-data para pegawai. Berikut merupakan flowchart dari future data pegawai di sisi admin atau staf kepegawaian. Berikut merupakan kebutuhan data pegawai dalam future system untuk problem data pegawai. Kemudian, dalam future system data pegawai masih terdapat kelebihan dan kekurangan. Karena dalam setiap sistem pasti terdapat kelebihan maupun kekurangan. Untuk itu, dalam fitur sistem data pegawai yang akan tim kami kembangkan terdapat kelebihan diantaranya yaitu seperti berikut. Lebih mudah diakses user dan admin, data pegawai mudah untuk dikelola, mudah mencari data yang sudah lampau,
mempermudah dalam merekap data pegawai, dan lebih efisien waktu. Adapun kekurangannya yaitu sistem keamanan yang kurang baik, biaya pemeliharaan sistem yang besar. Nah, di sini terdapat fitur sistem untuk problem kehadiran pegawai, di mana alurnya untuk sisi user adalah sebagai berikut. Pegawai melakukan login dengan memasukkan username dan password. Pegawai memilih menu absensi. Jika tidak hadir, kemudian pilih keterangan seperti sakit, izin, atau yang lain. Kemudian input bukti. Jika hadir, klik fitur scan QR code. Kemudian pegawai datang menuju lobby untuk scan QR code kehadiran. Jika absen berhasil, maka akan muncul scan QR code berhasil, maka lokasi terkini akan terrecord. Jika absen gagal, maka akan muncul silakan scan barcode kembali. Lalu input bukti kehadiran, setelah itu akan muncul terima kasih telah absen hari ini, lalu pegawai dapat mengklik selesai. Adapun flowchart dari fitur sistem kehadiran pegawai di sisi user adalah sebagai berikut. Berikut terdapat fitur sistem dalam kehadiran pegawai di sisi admin atau staf kepegawaian, di mana alurnya yaitu sebagai berikut. Staf kepegawaian melakukan login sebagai admin dengan memasukkan username dan password. Staf kepegawaian memilih menu kehadiran pegawai. Lalu staf kepegawaian dapat memilih menu laporan absensi untuk merekap dan mengelola data kehadiran pegawai. Adapun flowchart dari fitur sistem kehadiran pegawai yaitu sebagai berikut. Nah, dalam fitur sistem terdapat kebutuhan data untuk problem kehadiran pegawai. Di antaranya yaitu terdapat tabel kehadiran dan juga tabel pegawai. Adapun dalam fitur sistem kehadiran pegawai terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya yaitu lebih mudah diakses user dan admin, mempermudah dalam mereka presensi pegawai, lebih mudah melihat data kehadiran, lebih efisien kertas, kemudian absen menjadi lebih rapi. Adapun kekurangannya yaitu sistem keamanan yang kurang baik dan juga biaya pemeliharaan sistem yang besar. Setelah tim kami melakukan riset untuk existing system dan juga merancang fitur sistem, berikut adalah user interface untuk project aplikasi sistem manajemen kepegawaian dari tim kami. Terdapat halaman login, kemudian terdapat halaman daftar pegawai, lalu terdapat halaman untuk absensi. Baik, kurang lebihnya seperti itu yang dapat tim Tracesian sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.